Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Kita bertemu kembali di segmen Ma'thurat atau inspirasi yang kita gali dari doa-doa yang selalu kita baca baik di pagi hari maupun di sore hari, dan itu merupakan cara Allah mengajarkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan dan membangun kesabaran yang sangat dibutuhkan dalam berbagai momen kehidupan, terutama sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari segala bentuk kemaksiatan terhadapnya, dan sabar dalam hal menghadapi berbagai macam problematika kehidupan atau musibah. Saudara-saudara sekalian, Allah kemudian mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah, kendalikan nafsaka, dirimu hai Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashiyyi, di pagi hari seperti ini, wal 'ashiyyi, dan sore hari. Yuriduna wajha, seraya mereka hanyalah menghendaki ridha Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah wajah Allah yang selalu didamba, bukan wajah siapa-siapa. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kau palingkan kedua matamu hai Muhammad, jangan kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, kau inginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawa wa kana amruhu furudha. Dan jangan kau ikuti orang yang telah kami lalaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, qalbahu, hatinya, dipalingkan hatinya, dilalaikan hatinya sehingga lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu amat sangat-sangat merugikan pada saat seseorang dicabut kemampuan berzikir kepada Allah dan sudah tidak ingat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu titik kerugian yang paling dahsyat. Semoga Allah melindungi kita. Wa taba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi setelah dipalingkan hatinya, maka dia cenderung akan mengikuti nafsunya, hawa, seluruh keinginan dirinya, baik yang positif maupun yang negatif, terutama yang negatif. Hawa nafsu, makan, minum, nafsu biologis dan lain sebagainya, cenderung terus diikuti tanpa sebuah pertimbangan dan kontrol dari akal pikiran maupun hati nuraninya. Wa kana amruhu furudha, dan adalah urusannya pun menjadi berantakan, tidak tertata dengan baik, bahkan hancur begitu saja, tersia-siakan dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita menggali kembali nilai-nilai yang terdapat di dalam Ma'thurat ini. Salah satu yang ingin kita lanjutkan adalah ayat ketika pada pertemuan-pertemuan yang lama sekali mungkin kita tidak pernah bicara tentang ini, tetapi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Begitu ayatnya di dalam surat Taubah. Tetapi dalam doanya kita cukup dengan mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Fa'in tawallaw, dalam ayatnya diingatkan, maka jika mereka berpaling dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitabullah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, mereka tidak akan membahayakanmu hai Muhammad. Begitupun bagi kita pewaris Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingatkan, diberikan tasliah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan cemas atau jangan ketakutan dengan berbagai macam tipu daya mereka.
akibat berpalingnya mereka yang kemudian mengikuti hawa nafsu mereka. Hasbi Allah, katakan hai Muhammad, faqul hasbi Allah, katakan hasbi Allah, maka cukuplah untukku Allah. Kalimat yang sederhana, hasbi Allah, cukuplah untukku Allah. Kalau kita jabarkan secara lebih detail lagi, Allah di situ tentu terkait dengan masalah kitab sucinya. Cukuplah kitabullah, cukuplah sunnah Rasulullah, cukuplah ajaran Allah, cukuplah jaminan Allah, cukuplah kasih sayang Allah, cukuplah kerajaan dan kekuasaan Allah, cukuplah rizki yang bersumber dari Allah. Silahkan jabarkan dengan al-asma'ul husna yang 99. Cukuplah dengan kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah dengan penguasaan haimanatullah, penguasaan Allah terhadap seluruh alam semesta karena dia adalah sang pencipta. Penguasaan terhadap fisiknya maupun mentalnya, apapun, bahkan terhadap seluruh manusia. Kalimat begitu singkat, faqul hasbi Allah. Maka kita pun terus mengulang-ulang paling tidak 7 kali di pagi ini dan juga di sore hari dengan mengatakan hasbi Allah alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Rabbul Arsyil Azim. Tuhan yang kita sembah adalah Rabbul Arsyil Azim, pencipta, penguasa, penata, dan yang maha mengurus arsy yang begitu agung. Dalam sebuah hadis digambarkan bagaimana arsy jika dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada bahasa wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya saja itu sudah meliputi bahkan mungkin lebih luas dari seluruh langit dan bumi, yang kita berebut bumi yang begitu kecil. Kalau kita belajar astronomi, begitu kecil ini bumi dibandingkan dengan matahari, bahkan dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Dan kita berebut sejengkal, 2 jengkal, sehektar, 2 hektar tanah yang ada di bumi. Bumi yang begitu kecil ini diperebutkan. Allah ingatkan bagi orang-orang beriman kepadanya, tidak usah kalian berebut tentang semuanya itu. Cukuplah Allah. Allah yang maha membagi. Malikal mulki tutil mulkan, yang maha memiliki seluruh kerajaan dan kekuasaan yang ada. Siapapun yang sekarang merasa diri berkuasa menjadi raja, semuanya adalah tu'til mulka man tasya. Engkaulah yang berikan kerajaan itu kepada siapapun yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau cabut kerajaan itu dari siapapun yang kau kehendaki, ya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Disinilah sekali lagi zikrullah di pagi seperti ini tidak sederhana dampaknya, dan begitu kita butuhkan dalam perjalanan kita menjalani kehidupan. Paling tidak di hari-hari seperti ini kita mencoba untuk menggali inspirasi yang begitu dalam, inspirasi untuk memperkuat pemikiran kita, hati nurani kita, untuk dijadikan sebagai pedoman, visi dan misi dalam perjalanan hidup kita. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal, saya berserah diri, saya menggantungkan diri, saya asmudu, saya bertahan. As-sumud, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina menggunakan kata-kata as-sumud, kata-kata kebertahanan mereka. Mereka bisa bertahan dalam sebuah negara yang hampir setiap hari dibombardir, dibantai, kemudian diteror. Sebenarnya siapa yang menjadi teror? Yang teroris itu siapa? Yang menteror penduduk Palestina setiap hari. Anak-anaknya, istri, suami, tidak pernah bisa tenang dari teror mereka yang menguasai negara itu, yaitu Israel hari ini. Tapi apa yang mereka jadikan sebagai pedoman dan kebertahanan mereka? Bagaimana mereka bisa bertahan? Kalimat ini saya yakin yang telah menginspirasi dan membuat mereka mampu bertahan di tengah-tengah badai bencana atau nakbah bahasanya, bencana dan malapetaka, terutama dari mulai 1948 saat diakui Israel sebuah negara di Palestina.
saat itu terjadi malapetaka sampai detik ini. Bahkan baru saja berlalu sebelum gencatan senjata terjadi, bagaimana mereka harus mengorbankan istri, suami, anak-anak, kakek, nenek, paman. Ratusan yang sudah terbunuh, anak-anak terutama. Dan begitu halnya dengan yang kita semuanya ketahui. Mereka yang terluka ribuan. Sampai hari ini mereka harus berusaha untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Hasbi Allah adalah kalimat yang membuat mereka tetap bertahan di dalam negara yang namanya Palestina. Karena kalau mereka keluar, maka itu merupakan sebuah kesempatan untuk begitu mudah mereka kemudian diusir dan pada akhirnya tanah mereka diduduki. Sekarang pun pada saat tanah mereka sedang masih dimiliki, tempat tinggal mereka dimiliki, hari demi hari mereka diganggu, diusir dari rumah itu, dan kemudian dicaplok dan seterusnya. Pendudukan atau ihtilal itu merupakan bencana buat mereka. Tapi kita sangat-sangat luar biasa melihat sebuah kebertahanan bangsa yang namanya Palestina, khususnya Hamas, bertahan di dalam sebuah negara yang penuh dengan teror seperti ini. Walaupun kemudian berita membalik siapa yang menjadi teror sebenarnya. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalimat seperti ini jelas untuk saudara-saudara kita yang di Palestina jelas sangat-sangat berharga sekali. Dan detik demi detik sangat dibutuhkan. Pertanyaannya, apakah kita tidak membutuhkan itu? Oh, tidak. Karena pertarungan hidup kita yang sebenarnya adalah pertarungan yang sering saya ulang-ulang. Pertarungan dengan syaitan yang terus menteror kita, mengganggu kita, menyesatkan setiap saat. Untuk bisa menghadapi itu semuanya, perlu kemampuan bertahan. Dan paling tidak kita bertahan. Dan cara kita bertahan sama dengan terus menanamkan dalam hati dan jiwa kita kalimat hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah untukku Allah. Dan ini bisa berlaku dalam perjalanan hidup kita dimanapun. Dalam perdagangan kita. Pada saat kita komitmen dan konsisten dengan dagang yang sangat kita jaga, tidak melanggar aturan. Terutama aturan agama, khususnya Islam. Yang menginginkan supaya kita jujur dalam timbangan. Tidak mengurangi timbangan maupun takaran. Itu semuanya kita jaga dan kita pelihara. Itu perlu yang disebut dengan kesabaran. Bahkan kadang-kadang kita diuji karena kita jujur kok tidak laku dagangan kita. Kemudian sementara yang tidak jujur begitu laku dan luar biasa. Orang yang kadang-kadang jarang sholat, bahkan tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi konglomerat di muka bumi ini, di negeri kita, Indonesia. Sementara mereka yang beriman kepada Allah, kekayaannya tidak seberapa banyak. Sangat sedikit sekali, bahkan mayoritas mungkin di antara mereka justru tergolong masyarakat miskin. Apakah itu ukuran kehidupan? Hasbi Allah, cukuplah Allah yang menilai kita. Cukuplah Allah sebagai kekayaan yang paling berharga buat kita. Kan Allah sebagaimana yang dimiliki olehnya dari Al-Asma'ul Husna. Nama-nama terbaik yang dimiliki olehnya tergambar. Seluruh persoalan dan problematika kehidupan kita, kita akan dapatkan jawabannya di balik 99 nama itu. Tentang kasih sayang, problematika tentang kasih sayang. Cukuplah Allah yang maha menyayangi kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Malik, persoalan tadi kekuasaan kerajaan. Cukuplah Allah sebagai Al-Malik yang maha merajai alam semesta ini dan seluruh yang terjadi dalam pergolakan kehidupan, terutama dalam konteks politik berbangsa dan bernegara, yang kerakusan dalam bidang politik begitu telah mengganggu kesatuan hidup manusia, kesatuan kemanusiaan, sehingga tercabik menjadi sekian banyak negara, tercabik kemudian menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok penguasa dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, hasbiyallahul ladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Cukuplah Allah alladzi la ilaha, yang tidak ada Tuhan
Tidak ada Tuhan yang kita anggap begitu berjasa dalam kehidupan kita. Illahu, kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu. Lanjutkan dengan kalimat atasnya lah, hanya kepadanya lah tawakkaltu, saya berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, sebab Dia adalah Tuhan, pemilik arsy yang tadi digambarkan. Kursinya saja meliputi seluruh langit dan bumi. Bagaimana dengan arasy-Nya? Karena kursi dibandingkan dengan arasy itu ibarat sebuah kursi yang diletakkan di dataran yang sangat-sangat luas. Tidak terjangkau oleh kita batasnya. Bahkan mata kita pun tidak cukup untuk membatasi dataran itu. Kursi diletakkan di situ. Sebesar-besar kursi tentu tidak akan sebesar singgasanya yang ada. Begitulah bagaimana kita meyakini Rabbul Arsyil Azim, Dialah Tuhan pencipta, penguasa yang maha menentukan dan merawat al-arsy yang begitu agung, singgasana yang begitu agung. Itulah kalimat yang kita tanamkan setiap pagi. Paling tidak 7 kali kita membacanya, dan sore hari juga 7 kali kita membacanya. Tertanamlah dalam batin jiwa sebuah kekuatan. Tidak ada yang bisa mengatasi persoalan hidup kita kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi Allah, cukuplah Allah untukku, cukuplah untukku itu Allah. Mari kita terus belajar, terinspirasi dengan kalimat seperti ini, untuk terus kita coba latih dalam perjalanan hidup kita. Ucapkan kalimat itu, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Kapan dan di mana saja kita berada, katakan hasbi Allah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah untuk kami Allah, dan Dia sebaik-baik wakil, tempat di mana kita menyandarkan, menyerahkan, dan melepas seluruh urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.